Bab 91. Niat jahat para musuh. Orang-orang yang melihat atas apa yang dilakukan oleh Chen Feng merasa marah dengan tindakannya tersebut. Namun semua orang menjadi terkejut ketika tebasan-tebasan yang diberikan oleh Chen Feng dihalangi oleh monster-monster yang mengerikan yang keluar dari koyaknya ruangan-ruangan dimensi itu. Ternyata benar dugaanku, jika masih ada hal yang mengerikan dari pohon ini, tapi menghadapi makhluk-makhluk seperti ini bukanlah hal yang sulit, ucap Chen Feng. Lalu Chen Feng merilis teknik mata mendominasinya yang telah ia pelajari dari kitab warisan gurunya. Tak lama kemudian di dalam mata Chen Feng tergambar sebuah segitiga yang memancarkan sinar biru petir. Monster-monster yang menyerang Chen Feng dan melihat ke arah mata Chen Feng langsung jatuh ke bawah dengan keadaan tidak bergerak. Beberapa monster yang melihat kejadian itu yang telah menimpa teman-temannya menjadi takut dan melarikan diri. Dan akibat memakai teknik mata itu, akhirnya Chen Feng jatuh terkulai lemas. Ling Ling yang melihat keadaan Chen Feng pun langsung melesat ke arah Chen Feng. Semua hukum aturan diterobosnya dan sepertinya hukum aturan itu tidak berpengaruh sedikit pun kepada dirinya. Lalu setelah itu ia pun menghampiri Chen Feng dan membantunya untuk bangkit. "Apakah kamu baik-baik saja Chen Feng?" tanya Ling Ling dengan wajah yang khawatir. "Kamu mengapa ada di sini? Kan sudah kubilang agar tetap berdiri di sana," kata Chen Feng dengan tatapan terkejut. "Aku mengkhawatirkanmu," jawab Ling Ling. "Kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu baik-baik saja setelah melewati hukum aturan itu?" tanya Chen Feng tak kalah khawatir. "Hukum aturan itu tidak berefek kepada diriku, sudah jangan memikirkan tentang keadaanku, yang terluka itu kamu, bukan aku," ucap Ling Ling. "Aku juga tidak apa-apa, terima kasih karena sudah mengkhawatirkanku Ling Ling," ujar Chen Feng sambil membelai rambut Ling Ling. Orang-orang yang melihat kedekatan mereka berdua pun menjadi bertanya-tanya. Siapa sebenarnya wanita yang baru datang itu? Lantas bukankah kekuatan yang dimiliki oleh wanita itu begitu mengerikan? Bahkan hukum aturan pun sangat mudah untuk dia lewati, ucap orang-orang yang ada di area pohon dewa itu. Para praktisi-praktisi dari klan besar pun ikut berpikir sama seperti orang-orang yang lainnya. Kekuatan dari orang-orang berjubah itu saja sudah cukup mengerikan. Sekarang ditambah lagi dengan wanita itu, padahal mereka hanya berada di tingkat 7 ranah Martial King, tapi mengapa kekuatan mereka semua sangat-sangat mengerikan? Tanya para praktisi dari klan besar. "Penatua, bagaimana rencana kita selanjutnya? Aku merasa sepertinya kita tidak mungkin mengalahkan mereka." Wanita itu tampaknya telah menyembunyikan kekuatan yang dia miliki. Mana mungkin Martial King di tingkat 7 biasa bisa melewati hukum aturan dengan begitu mudah? Apakah ini kekuatan para praktisi dari klan Iblis Asura? Tanya seseorang bawahan dari klan Iblis Darah. "Kau benar, memang menurut legenda, klan Iblis Asura adalah klan Iblis terkuat. Bahkan demi mengalahkan mereka pemimpin klan Iblis Darah dari alam atas harus bersekongkol dengan klan Iblis Jiwa dan para dewa-dewa. Karena hal itulah sehingga raja dari klan Iblis Asura bisa mati terbunuh, dan jiwanya disegel di tanah terlarang ini. Oleh karena itu Tuan memerintahkan kita untuk mencari dan menghabisi sisa-sisa dari klan Iblis Asura yang ada di tanah terlarang ini. Dan sebagai imbalannya adalah, harta-harta dari klan Iblis Asura akan menjadi milik kita," jelas penatua itu. "Baiklah, kalau memang itu benar ayo kita bunuh mereka dan kita ambil harta-harta pusaka milik mereka semua yang pastinya sangatlah hebat. Aku yakin mereka pasti memiliki harta pusaka yang hebat, kalau tidak mana mungkin ranah Martial King tingkat 7 awal bisa memiliki kekuatan yang mengerikan seperti itu," ucap bawahan dari penatua itu. "Itu benar, jika begitu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan emas ini, tidak mungkin dengan jumlah kita yang 3 kali lipat lebih banyak, bahkan ranah kita lebih tinggi dari mereka, bisa kalah oleh mereka yang jumlahnya hanyalah beberapa orang saja, itu sangat mustahil terjadi," ucap penatua memberikan semangat kepada para bawahannya. "Tapi bagi kalian jenius muda dari klan Iblis Darah kami, kalian tidak perlu ikut bertarung, dan kalian bisa segera meninggalkan tempat ini setelah buah dewa itu berhasil diambil oleh mereka berdua," ucap penatua memberikan perintah. "Tapi penatua, kenapa kami tidak diizinkan untuk ikut bertarung? Kami pasti bisa membantu, bukankah lebih banyak orang yang membantu akan lebih banyak pula kesempatan kita untuk menang?" tanya seorang jenius muda dari klan Iblis Darah yang bernama Fan Chen. "Tidak, kalian tidak boleh ikut campur dengan masalah ini. Jika terjadi apa-apa dengan kalian, maka aku yang akan terkena hukuman dari ketua klan. Jadi aku tidak ingin mengambil resiko seperti itu, belum lagi dengan temperamen dari kakakmu Fan Xiao. Kalau sesuatu terjadi kepadamu,
maka dipastikan nyawaku akan melayang dan lagi saat ini kakakmu Fan Xiao sedang dalam keadaan emosi yang tidak bagus. Kau tahu kan tentang hal itu, dalam pertarungan memperebutkan tahta ketua sekte muda, walaupun dia telah melakukan yang terbaik, tetapi satu tugas terakhir yang diberikan kepadanya telah gagal dia laksanakan, ucap penatua klan iblis darah itu. Tugas apa itu yang telah gagal diselesaikan oleh kakakku Fan Xiao penatua? Tanyanya penasaran. 2 tahun yang lalu, ada orang yang telah membunuh para bawahan dari Tuan Muda Fang Long, yang sedang bertugas menangkap binatang kuno legendaris ular piton surgawi, jawab penatua iblis darah. Apa, siapa yang telah berani melakukan hal itu kepada para bawahan dari klan iblis darah kita penatua? Apakah orang itu adalah dari klan besar yang ada di domain atas? Tanya Fan Chen dengan emosi. Tidak tahu Fan Chen? Maka itulah alasannya kenapa ketua klan memerintahkan kakakmu Fan Xiao bersama Tuan Muda Fan Long untuk menyelidiki pembunuh itu dan juga untuk mencari jejak dari ular piton surgawi itu. Akan tetapi semua jejak mereka telah hilang bak di telan bumi. Dan sampai saat ini kita tidak dapat menemukan jejak dari mereka dan ular piton itu. Oleh karena itu saat ini kakakmu masih berada di domain tengah ini karena ketua klan tidak mengizinkan kakakmu Fan Xiao dan Tuan Muda Fan Long untuk kembali ke klan sampai berhasil menemukan jejak dari orang-orang yang berani membunuh para bawahan kita. Serta jejak dari ular piton surgawi itu, maka dari itu kakakmu Fan Xiao saat ini pasti sedang tidak menentu emosinya, jadi aku tidak ingin menimbulkan masalah juga untuk kakakmu Fan Xiao. Kau harus menurut kepadaku, dan setelah orang berjubah itu mendapatkan buah dewa kau segera pergi dari tempat ini bersama para jenius yang lainnya, ucap penatua tersebut. Bab 92, Chen Feng mendapatkan buah dewa. Penatua itu masih terus menjelaskan kepada Fan Chen. Fan Chen kau harus menurut kepadaku, setelah orang berubah itu mendapatkan buah dewa itu, pasti akan terjadi peperangan di sini. Jadi aku tidak ingin kau ikut dalam pertarungan ini, biarkan masalah ini kami yang menanganinya, ucap pentua kepada jenius tersebut. Tapi penatua, bukankah rekan dari orang itu sangat ingin menghabisi kita? Karena kita telah dianggap sebagai pengkhianat, apakah mungkin mereka akan melepaskan kami begitu saja? Tenang saja Fan Chen, selama kau tidak ikut dalam pertarungan, aku yakin orang-orang berjubah itu pasti akan melepaskan kalian, jawab penatua klan iblis menjelaskan. Beberapa saat kemudian para praktisi-praktisi hebat dari klan-klan besar sedikit demi sedikit sudah berhasil memasuki dinding pembatas yang tidak terlihat itu. Ternyata mereka juga sudah mulai memahami tentang aturan ruang yang melindungi pohon ini, ucap Ling Ling yang sedang memperhatikan mereka. Tidak apa, masih ada 2 dinding penghalang yang tak terlihat di depan mereka, ucap Chen Feng sambil bangkit mencoba berdiri. Ling Ling pun membantu Chen Feng dan mengusap keringat yang ada di wajah Chen Feng. Kamu jangan terlalu memaksakan diri, aku bisa membantumu untuk mengambil buah-buah itu, kata Ling Ling yang khawatir. Chen Feng pun tersenyum mendengar perkataan Ling Ling, dan dia mencubit manja hidung Ling Ling yang mancung sambil berkata, aku bisa melakukannya, kamu tunggulah di sini. Dari kejauhan Qiansu terus memperhatikan kedekatan di antara mereka berdua, dan entah mengapa dia menjadi gusar di dalam hatinya, wajahnya juga menampakkan kesedihan. Dasar pria brengsek, sudah memiliki pasangan tetapi masih memberi perhatian untuk wanita lain. Dasar pria kurang ajar, maki Qiansu dengan sangat geram bahkan tanpa sadar wanita itu sampai menggigit bibir bawahnya. Sedangkan Chen Feng, kini sudah bersiap-siap untuk mengambil buah dewa itu. Dengan cepat dia melesat ke atas pohon dewa dengan melewati para monster-monster yang ada di atas pohon tersebut. Para monster yang melihat kedatangan Chen Feng hanya diam tidak bergerak. Mereka merasa takut setelah menyaksikan Chen Feng membantai teman-teman mereka. Tidak butuh waktu lama kini Chen Feng sudah sampai di atas pohon dewa itu. Lalu Chen Feng memetik satu buah dewa dan langsung memakannya dengan nikmat. Kris. Tampak wajah Chen Feng yang menikmati buah dewa itu, dan dia benar-benar suka karena dia belum pernah memakan buah senikmat buah dewa tersebut. Ini benar-benar buah yang ternikmat, aku sangat menyukai rasa dari buah ini, ucap Chen Feng tersenyum. Setelah memakannya sampai habis, Chen Feng pun memetik buah itu lagi dan memakannya dengan lahap. Bahkan tanpa terasa Chen Feng sudah menghabiskan sebanyak 7 buah dewa. Mereka semua yang melihat apa yang dilakukan oleh Chen Feng menjadi sangat emosi. Hei kau, itu bukan buah biasa yang bisa kau makan seenaknya. Jangan serakah kau jadi orang. Kami semua yang ada di sini juga telah berjuang untuk mendapatkan buah dewa itu, teriak para praktisi dari domain atas. Oh, aku pikir siapa yang berhasil mencapai pohon dewa ini terlebih dahulu.
maka dialah yang berhak atas semua buah-buah ini. Rupanya tidak begitu ya. Ya sudah, kalau kalian mau mendapatkan buah dewa ini, cepatlah kalian sampai ke pohon ini. Kalau kalian terlalu lama maka buah-buah di pohon ini akan aku habiskan, jawab Chen Feng sambil tertawa mengejek para praktisi yang berteriak tadi. Kurang ajar pemuda itu, hei kalian semua yang keluarlah dari area dinding penghalang yang tak tampak itu. Mari kita berkumpul di sini, menyatukan kekuatan kita untuk menunggu pemuda sialan itu selesai mengambil buah dewa, lalu setelah itu barulah kita merebut buah itu dari dirinya, jadi kita tidak perlu repot-repot untuk memahami dan menembus aturan ruang itu. Karena percuma saja jika kita dapat menembus penghalang itu, sebab pada akhirnya sebelum kita sampai ke pohon dewa, buah dewanya sudah habis diambil oleh pemuda sialan tersebut, teriak penatua dari klan iblis darah. Lalu para praktisi-praktisi pun setuju dengan pendapat dan tawaran dari penatua klan iblis darah, hanya sekte pedang surgawi dan pavilion pil saja yang tidak ikut dalam rencana jahat mereka. Chen Feng yang mendengar teriakan dari penatua itu pun menjawab, "Oh, kalau begitu baiklah. Aku juga ingin melihat bagaimana kalian akan melakukannya." Laku Chen Feng pun melesat dengan cepat untuk memetik buah-buah dewa yang ada di pohon itu. Lalu sebelum buah-buah dewa itu habis, Chen Feng mentransmisikan suaranya ke telinga Senior Ling. "Maaf senior, kalian harus segera pergi dari tempat ini, karena kalau kalian tidak pergi maka nyawa kalian bisa terancam. Pergilah sejauh yang kalian bisa, nanti aku pasti akan menemui kalian," ucap Chen Feng melalui transmisi suaranya. "Baik Chen Feng, kau juga harus berhati-hati, mereka semua bukanlah orang-orang lemah, kekuatan mereka juga patut kamu perhatikan, dan lagi jumlah mereka sangatlah banyak, itu sangat menguntungkan untuk mereka," ucap Senior Long. Lalu Senior Long melangkah pergi bersama para kelompoknya untuk meninggalkan tempat itu. "Hei, kalian mau kemana?" tanya beberapa orang yang ada di tempat itu. "Tentu kami akan pergi, buat apa juga kami berada di sini. Kami hanya orang-orang dari tanah 5 kerajaan yang terpencil, tidak mungkin kami bersaing mendapatkan buah dewa itu. Lihatlah para praktisi-praktisi dari domain atas. Mereka memiliki kekuatan di ranah martial sovereign dan juga orang-orang berjubah itu. Walaupun di ranah martial king tahap ke-7 tapi dia memiliki kekuatan yang aneh, belum lagi wanita di dekatnya, dan 4 orang yang selalu mengikutinya, kekuatan mereka semua jauh di atas kami. Jadi untuk mendapatkan buah dewa untuk kami itu jelas sangat mustahil. Daripada kehilangan nyawa lebih baik pergi menjauh dari sini, jawab Senior Long sambil memerintahkan orang-orang dari tanah kelima kerajaan pergi mengikutinya dari tempat itu. Bab 93, keadaan semakin memanas. Sedangkan orang-orang yang berasal dari domain tengah dan para fraksi-fraksi kecil itu pun mengerti dengan apa yang diucapkan oleh Senior Long, dan mereka juga saling bermusyawarah bersama teman-teman yang lainnya. Benar yang dikatakan oleh senior dari tanah 5 kerajaan itu, kita tidak mungkin bisa mengalahkan mereka. Walaupun kita berhasil mengalahkan orang-orang berjubah itu, apa mungkin buah dewa itu cukup dibagi untuk kita semua yang ada di sini? Yang ada kita hanya menjadi alat untuk para praktisi-praktisi hebat dari domain atas untuk membantu mereka merebut buah dewa dari tangan orang-orang berjubah tersebut. Setelah itu apa yang akan kita dapatkan? Tidak ada bukan. Jika begitu lebih baik kita mengikuti orang-orang dari tanah 5 kerajaan untuk pergi dari tempat ini, ucap orang-orang dari fraksi kecil tersebut. "Iya, kau benar, kita ini hanya praktisi-praktisi yang masih kalah jauh kekuatannya dengan mereka semua. Bisa mendapatkan sedikit harta saja sudah cukup untuk kita, jadi untuk apa kita mempertaruhkan nyawa kita hanya untuk mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin didapatkan," kata para praktisi dari dataran bawah sambil melangkah pergi dari tempat itu. Orang-orang domain atas yang melihat kepergian mereka pun langsung memakai dengan kesal. "Dasar semut-semut rendahan, benar-benar sampah kalian semua," maki mereka. "Iya, memang orang-orang rendahan seperti mereka sangat cocok untuk pergi dari tempat ini," ucap para praktisi dari domain atas. Sedangkan penetua dari klan darah iblis mulai menatap ke arah jenius miliknya. "Fan Chen, kau harus segera pergi dari sini, sebelum pertempuran berlangsung." Dengan berat hati Fan Chen pun memimpin para jenius-jenius muda dari klan iblis darah untuk pergi meninggalkan tempat itu, dan betapa terkejutnya para orang-orang dari domain atas yang menyaksikan hal tersebut, bahkan mereka tidak segan-segan untuk menghina dan mencaci maki kelompok Fan Chen. "Hei kelompok pengecut, mau pergi kemana kalian? Tidak kami sangka kalau orang-orang dari klan iblis darah adalah pengecut yang beraninya pergi dari arena pertempuran, hina seseorang dari klan Pavilion Bintang. Ini bukanlah urusan dari klan kalian,
Kami hanya mengikuti arahan dari klan Iblis Darah, untuk melindungi nyawa-nyawa dari para jenius muda. Kami bukanlah orang-orang pengecut. Kalau kalian mau tantang klan Iblis Darah di saat semua ini sudah selesai, kami pasti akan menerima tantangan kalian dengan hati terbuka, jawab Penatua dari klan Iblis Darah. Orang-orang dari klan Paviliun Bintang hanya mendengus dingin setelah mendengar perkataan yang keluar dari mulut Penatua Iblis Darah itu. Sementara di belakang kerumunan itu orang-orang dari kerajaan Tianshu hanya menonton saja, hingga tak lama kemudian tampak seorang bawahan yang sedang mendekati Pangeran Hualing. Pangeran, apa yang akan kita lakukan sekarang? Tanya bawahan itu. Tidak ada, kita tidak perlu melakukan apapun, sudah jelas jika kita semua bukanlah lawan mereka. Melawan pun belum tentu menang, dan merebut buah dewa dari tangan orang berjubah itu pun belum tentu akan mendapatkan bagian dari klan-klan utama itu. Jadi lebih baik kita hanya menonton dan jangan bertindak gegabah, jawab Pangeran Hualing menjelaskan. Mengapa kita tidak pergi saja, Pangeran? Dengan berada di sini nyawa Pangeran bisa terancam, ucap bawahan itu lagi. Tidak akan, aku merasakan jika orang-orang berjubah itu tidaklah seperti itu. Orang-orang berjubah yang sedang mengambil buah dewa pasti adalah pemimpin dari mereka, dan kelihatannya dia bukanlah orang yang jahat, dia hanya akan bertindak kalau ada orang yang memulai dan mengganggu mereka, dan sifat seperti itu sangat mirip dengan seorang pemuda dari Tanah Lima Kerajaan itu. Di saat Komandan Hong memprovokasinya, pemuda itu langsung menunjukkan kekuatannya, dan emosinya terlihat sama seperti orang berjubah itu. Apa mungkin jika mereka adalah memang orang yang sama? Ini sungguh menarik untuk dilihat, jawab Pangeran Hualing. Sedangkan para praktisi-praktisi hebat dari klan Pedang Surgawi, melalui Penatua bertanya kepada Qian Xue. Apakah kita akan membantu mereka untuk merebut buah dewa dari tangan pemuda berjubah itu? Aku tidak bisa menjawabnya, Penatua. Tugas kita datang kemari hanya untuk melatih diri agar menjadi lebih kuat, dan juga mencari harta pusaka yang ada di dalam tanah terlarang ini. Kita juga saat ini sudah mendapatkan 3 harta pusaka, dan aku pikir itu sudah cukup, karena hanya itulah yang diperintahkan oleh ketua klan Pedang Surgawi kita tetua. Bukankah Penatua juga mendengarnya? Jawab Qian Xue. Itu memang benar, akan tetapi jika kita bisa mendapatkan buah surgawi itu, pasti ketua klan akan jauh lebih senang, ucap Penatua itu. Memangnya seberapa yakin Penatua dengan orang-orang dari domain atas yang akan membagi hasil rampasan buah dewa itu jika kita berhasil membantu mereka merampas buah itu? Dan seberapa yakin juga Penatua bisa melawan orang-orang berjubah itu? Kalau aku tidak salah mendengar percakapan antara Penatua dari klan Iblis Darah dengan orang-orang berjubah itu sebelumnya. Orang berjubah itu adalah sisa-sisa dari klan Iblis Asura, yang jelas aku tidak mengetahui apa itu klan Iblis Asura. Yang aku tahu, aku melihat sendiri mereka sangatlah kuat, dan kekuatan mereka terlihat sangat aneh. Aku tidak yakin kalau kita semua bergabung kita akan bisa menang melawan mereka. Jadi aku sudah memutuskan jika kita tidak akan bergabung untuk melawan orang-orang berjubah itu, ucap Qian Xue kembali, jenius-jenius muda dari klan Pedang Surgawi. Kalau kalian setuju dengan perkataanku, diamlah dan jangan mengambil tindakan apapun, tapi bagi yang tidak setuju, silahkan saja ikut bertarung. Aku tidak akan menghalangi kalian. Begitu juga dengan Anda, Penatua. Jika Anda ingin pergi untuk bergabung, aku akan mempersilahkannya, ucap Qian Xue kembali. Penatua yang mendengar perkataan Qian Xue pun langsung berkata dengan sopan. Baiklah, kalau begitu maafkan aku, Nona Qian Xue, karena aku akan membantu orang-orang itu untuk menyerang pemuda berjubah itu, ucap Penatua itu sambil melesat mendekati para praktisi dari klan utama di domain atas. Chen Feng yang melihat para praktisi-praktisi hebat itu sudah mulai bergabung pun tertawa licik. Dasar orang-orang yang tidak tahu tingginya langit, baiklah aku akan menunjukkan kepada kalian kesenjangan antara kami dan kalian semua, teriak Chen Feng kepada mereka semua. Lalu setelah itu Chen Feng melakukan transmisi suara kepada 4 komandan iblis dan juga 3 boneka iblis. Kalian semua, dengar perintahku, hempaskan dan bunuh orang-orang yang akan mengarah kepadaku, dan jangan menyerang orang yang tidak menyerang, mengerti kalian? Ucap Chen Feng. 4 komandan dan 3 boneka iblis pun mengerti dengan perintah dari tuan mereka. Lalu Chen Feng kembali menyelesaikan kegiatannya untuk memetik buah-buah dewa terakhir yang masih tersisa. Dan setelah buah-buah itu telah habis diambil oleh Chen Feng, dinding penghalang yang ada di sekitar pohon dewa sedikit demi sedikit mulai memudar, dan setelah itu menghilang. Dan hal itu membuat para kelompok-kelompok dari klan besar dan para orang-orang domain atas dan domain tengah serta para fraksi-fraksi liar pun mulai menyerang ke arah Chen Feng yang masih berada di atas pohon tersebut, hingga tak lama kemudian.
Bab 94, Pertempuran yang mengejutkan. Para praktisi-praktisi kuat dari klan atas dan domain tengah mulai mengeluarkan kekuatan mereka untuk menyerang Chen Feng. Ada sekitar ratusan orang yang bergerak menyerang Chen Feng. Sedangkan di depan Chen Feng, telah berdiri keempat komandan dan boneka iblis untuk membuat dinding penghalang untuk memblokir serangan-serangan dari semua praktisi-praktisi yang mengarah ke Chen Feng. Lalu Chen Feng melesat ke atas dan mengeluarkan kekuatannya, hingga terbentuklah lingkaran energi hitam di belakang tubuhnya. Sedangkan di dalam lingkaran energi itu, keluar sebuah bayangan niat pedang berwarna merah gelap yang dilapisi dengan kilat-kilat petir menyambar. Orang-orang yang melihat itu pun saling berbincang. Itu adalah energi pedang, kekuatan niat pedang yang sangat menakutkan. Bagaimana mungkin ranah Martial King bisa mengeluarkan niat pedang dengan sangat mengerikan? Kekuatan ini bahkan bisa membunuh ranah marsial. Sovereign, ucap seorang penatua dari klan Pavilion Pil. Kau benar, pemuda berjubah itu sangatlah mengerikan, begitu juga dengan keempat orang yang membuat energi penghalang itu. Mereka dapat memblokir semua serangan dari hampir ratusan orang-orang dari tingkat ranah Martial King. Bagaimana ini mungkin? Ucap penatua yang lain dari klan Pavilion Pil. Aku harap kalian semua jangan ada yang bertindak untuk membantu mereka. Karena ada yang aneh dari kekuatan orang-orang berjubah itu, bahkan kekuatan dari aura yang mereka keluarkan sebelumnya dapat menyaingi para leluhur dari klan domain atas. Sedangkan saat ini aura mereka begitu berbeda dari yang sebelumnya. Aku yakin kalau mereka bukanlah orang-orang biasa, dan mereka juga memiliki teknik untuk menyamarkan aura dari kekuatan mereka sendiri. Iya, aku setuju dengan apa yang kau katakan, dan aku sangat yakin jika mereka itu adalah keturunan dari klan iblis Asura yang berasal dari langit atas, jadi keputusan yang tepat untuk kita tidak berurusan dengan mereka. Hingga tak lama kemudian, orang-orang yang melakukan serangan untuk Chen Feng merasa terkejut ketika melihat serangan mereka dapat ditahan dengan mudah oleh keempat orang berjubah itu. Dan belum selesai rasa terkejut mereka, Chen Feng kini sudah berada di atas mereka dengan niat pedang pembunuhannya yang sudah siap dilepaskan ke arah mereka semua. Jangan takut, ucap sekelompok orang dengan aura membunuhnya yang sangat ganas. Mereka juga sudah merilis kekuatan mereka masing-masing untuk melawan niat pedang pembunuh milik Chen Feng. Hei kau, jangan kau pikir dengan niat pedang membunuhmu itu, kau bisa mengalahkan kami, teriak dari mereka kepada Chen Feng. Lalu sekelompok orang itu menggabungkan kekuatan-kekuatan mereka dan dilepaskan ke arah niat pedang membunuh milik Chen Feng dan tabrakan dari dua kekuatan itu tidak dapat terhindarkan lagi, menimbulkan gema suara tabrakan yang menggetarkan seisi ruangan itu, dan menyebabkan ruangan-ruangan itu menjadi hancur. Dinding tanah menjadi berlubang, hingga tampak bagian luar dari reruntuhan kuno itu. Para fraksi-fraksi dari domain atas dan domain tengah yang bergabung untuk menyerang kelompok Chen Feng menjadi heran, mengapa kekuatan mereka yang sangat besar bisa ditandingi hanya oleh 5 orang dari mereka. Ini tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin, bagaimana bisa ratusan orang yang menyerang dapat ditahan dengan mudah oleh 5 orang saja. Tanya mereka merasa panik. Kemudian Chen Feng memanggil 4 orang komandan iblis dan 3 orang boneka iblis untuk mendekat dengannya. Setelah itu Chen Feng memberikan pil pelebur nadi untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan mereka. Sekarang aku perintahkan kalian untuk menyerah denganku dan serahkan semua barang dan juga harta pusaka serta cincin penyimpanan milik kalian. Jangan sia-siakan nyawa kalian. Kalau kalian tidak mendengarkan perintahku, maka kalian semua akan mati di sini, teriak Chen Feng sambil mengepalkan tangannya sedangkan mereka yang mendengar perkataan Chen Feng langsung tertawa mengejek. Apa, menyerah katamu? Kau yang seharusnya menyerah bajingan. Tidak mungkin untuk kalian bisa menang mengalahkan kami semua, karena sekuat apapun kalian, lambat laun kekuatan kalian juga akan habis, ucap penatua dari klan iblis darah. Kekuatan kamu habis. Apakah tidak salah? Ayo sekarang juga kita musnahkan mereka semua yang telah berani menantang kita, ucap Chen Feng mengeluarkannya perintah. Keempat komandan iblis dan ketiga boneka iblis yang mendengar perintah itu pun langsung menyerang ratusan orang-orang itu dengan lonjakan energi yang sangat ganas. Melihat kelompok orang-orang berjubah itu menyerang, ratusan para praktisi-praktisi hebat dari gabungan klan besar dan fraksi-fraksi kecil dari domain atas maupun domain tengah tidak tinggal diam. Mereka juga mengeluarkan energi kekuatan mereka dan menyerang orang-orang berjubah hitam itu. Melihat hal itu, 4 komandan iblis dan 3 boneka iblis juga melakukan penggabungan kekuatan mereka, hingga akhirnya kekuatan dari domain atas dan domain tengah pun pecah, dan pertarungan tidak dapat terhindarkan lagi. Pertarungan itu terjadi lumayan lama, para penetua dari klan atas yang melihat pertarungan itu pun mulai berkata,
Mengapa kekuatan yang mereka keluarkan seperti tidak berkurang? Orang-orang yang berada di dekatnya pun juga ikut berpikir demikian, karena mereka merasa jika kekuatan yang mereka keluarkan sudah banyak berkurang. 4 komandan iblis yang mengerti akan kekhawatiran mereka tampak menyeringai aneh. Ternyata kalian semua mulai menyadarinya bukan? Ucap para komandan dan langsung melesat ke arah mereka semua. Dengan cepat keempat komandan itu mengeluarkan tinjuannya dan terjangan yang sangat mengerikan, hingga membuat 50 orang dari mereka hampir mati terkapar di atas tanah reruntuhan. Setelah itu keempat komandan iblis itu melangkah mendekati orang-orang yang sudah sekarat itu sambil menyeringai aneh. Kalian semua pantas mati, ucap komandan iblis Van Mo sambil meletakkan kakinya di atas dada orang yang sudah sekarat itu dan menyerap esensi kehidupan dari orang tersebut. Hingga akhirnya tubuh orang-orang itu menyusut serta tampak mengering, dan ketiga komandan iblis yang lainnya juga melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh komandan iblis Van Mo. Dan setelah selesai menyerap esensi dari orang-orang itu, keempat komandan iblis pun mengambil cincin mereka dan memberikannya kepada Chen Feng. Tuan, ini cincin penyimpanan yang sudah kami ambil, ucap 4 komandan iblis. Sedangkan ketiga boneka iblis yang berada di bawah juga sudah mengalahkan puluhan orang-orang. 4 komandan iblis yang melihat hal itu meminta izin kepada Chen Feng agar membiarkan mereka menghisap esensi kehidupan dari orang-orang yang telah dilumpuhkan oleh ketiga boneka iblis. Chen Feng pun tersenyum mengiyakan permintaan keempat komandannya. Mendapatkan izin dari Chen Feng, keempat komandan iblis itu langsung melesat ke bawah menuju orang-orang yang sudah tampak sekarat tersebut, dan mereka pun langsung menyerap esensi kehidupan mereka. Terdengar suara jeritan-jeritan kesakitan yang sangat menyayat hati dari orang-orang yang sedang diserap esensi kehidupannya, dan mereka yang melihat kejadian tersebut pun merasa ngeri. Benar-benar kejam, mereka sangatlah kejam, ucap penatua dari seluruh klan teratas dari domain atas dan domain tengah, dan mereka terlihat sangat ketakutan. Bab 95, Serangan Mematikan. Para penatua dan praktisi hebat yang melihat keberingasan dari keempat komandan iblis itu pun merasa sangat ngeri dan juga ketakutan, dan mereka masih saling berbincang antara satu sama lain. Mereka berempat benar-benar sangat menakutkan. Teknik apa yang mereka gunakan sebenarnya? Apa mereka memang berasal dari ras iblis? Tanya para praktisi itu. Akan tetapi mengapa kekuatan mereka bisa menandingi kekuatan kita? Apa kekuatan mereka begitu besar sehingga sanggup menandingi kita yang sangat banyak ini? Bukan, tampaknya kekuatan kitalah yang menurun, sedangkan kekuatan milik mereka tidak sama sekali. Perbincangan masih terus terjadi di antara praktisi-praktisi hebat itu, dan perasaan mereka saat ini benar-benar menjadi campur aduk, antara takut dan juga ingin mengalahkan mereka. Sudah-sudah, kalian semua tenanglah, jangan menambah masalah, musuh masih berada di hadapan kita. Kalau kita menyerang mereka habis-habisan, aku tidak yakin kalau kita tidak akan mampu untuk membunuh mereka. Ucap seseorang dari klan Pavilion Bintang. Di tengah-tengah mereka yang sedang berdiskusi antara satu sama lain, keempat komandan iblis yang telah selesai menyerap esensi kehidupan dari para praktisi-praktisi gabungan itu pun melesat ke arah musuh selanjutnya dengan niat membunuh yang begitu kejam, diikuti oleh ketiga boneka iblis dan langsung menyerang kelompok orang-orang dari praktisi gabungan itu. Mereka yang menyadari serangan itu pun belum sempat mengambil ancang-ancang hingga akhirnya. Bam! Beberapa orang dari mereka pun terpental terkena serangan dari 4 komandan iblis itu, sementara ketiga boneka iblis memburu orang-orang yang menghindar dari serangan yang diberikan oleh keempat komandan iblis. Alhasil 3 boneka iblis itu dapat melumpuhkan beberapa orang-orang dari mereka tanpa membunuh mereka secara langsung, karena mereka semua memang dibiarkan sekarat agar esensinya kehidupannya bisa diserap sampai habis tak terisa. Sial! Ketiga orang ini kenapa mereka tidak kenal lelah padahal tubuh mereka sudah penuh dengan luka, akan tetapi mengapa mereka terus saja menyerang tanpa rasa takut sedikitpun, padahal ekspresi wajah mereka sudah pucat seperti mayat, seperti tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, tetapi mereka tetap saja kuat, ucap kelompok-kelompok itu yang merasa heran. Lalu mereka pun membalas serangan-serangan dari keempat komandan iblis dan juga 3 boneka iblis. Akan tetapi keempat komandan iblis yang menyadari serangan mereka langsung menyebar dan mengambil posisi, sedangkan orang-orang yang ingin menyerang mereka berhenti di tengah-tengah dengan perasaan kaget. Lalu keempat komandan iblis membentuk sebuah segel di tangan mereka dan berkata, "Mati kalian semua, ini adalah formasi pembunuh tingkat langit dari klan iblis Asura kami, formasi naga pembunuh api penyucian iblis, aktifkan." Teriak mereka secara bersamaan. Lalu 4 pilar api membentuk sebuah kotak yang di setiap sudutnya ada sebuah kepala naga,
lalu dari 4 kepala naga itu muncul sebuah api yang sangat mengerikan membakar puluhan orang-orang yang terperangkap di dalamnya. Praktisi-praktisi yang berada di dalam formasi itu mulai ketakutan dan membentuk penghalang. Mereka berteriak teramat menyedihkan meminta pertolongan kepada teman-teman di kelompok mereka yang berada di luar formasi. Teman-teman mereka pun langsung melesat untuk menyerang 4 komandan iblis yang sedang fokus dalam mempertahankan formasi yang mereka buat. Melihat hal itu, Chen Feng langsung memerintah kepada ketiga boneka iblis untuk melindungi 4 komandan iblis yang tengah fokus dalam melakukan formasinya. Kelompok-kelompok dari para praktisi-praktisi pun melancarkan serangan mereka ke arah komandan iblis, tapi serangan yang mereka keluarkan langsung diblokir oleh ketiga boneka iblis yang sudah berdiri di hadapan keempat komandan iblis, dan tentu saja hal tersebut membuat para praktisi yang ingin menyerang keempat komandan iblis menjadi marah. Sial, mereka lagi, kalian semua tangani ketiga boneka iblis itu. Baik, para praktisi kuat yang mendengar instruksi dari ketua kelompok itu pun langsung menyerang ke arah boneka iblis. Sedangkan yang lainnya menyerang keempat komandan iblis. Jumlah mereka masih terlalu banyak, jadi dengan mudah untuk mereka saling membagi tugas. Melihat kejadian itu, akhirnya Chen Feng memerintahkan semua lebah-lebah penyerap ki miliknya untuk menjatuhkan semua orang dari klan-klan utama dari domain atas dan juga domain tengah. Mendengar perintah itu, para lebah penyerap ki yang sudah berada di dalam pakaian para praktisi di area itu langsung bereaksi untuk menggigit tubuh dari para praktisi-praktisi tersebut. Merasakan hal itu, para praktisi-praktisi langsung jatuh ke tanah dan menggeliat kesakitan. Apa ini? Kenapa menggigit tubuhku? Tanya mereka sambil membuka pakaian milik mereka. Dan alangkah terkejutnya mereka ketika melihat ada begitu banyak lebah yang sudah berada di dalam pakaian mereka. Tanpa mereka sadari sedikit pun, serangga apa ini? Kurang ajar, mengapa kita tidak ada yang merasakannya jika binatang ini sudah ada di dalam pakaian kita? Kekuatanku sangat melemah sekarang, apa semua ini karena ulah para lebah itu? Dikala mereka semua jatuh kesakitan, 4 komandan iblis telah selesai memurnikan kelompok yang ditangkap oleh mereka di dalam formasi naga pembunuh yang mereka buat. Lalu setelah itu mereka langsung bergegas ke arah orang-orang yang jatuh akibat terkena serangan lebah penyerap ki itu. Setelah itu Chen Feng memerintahkan kepada mereka keempat komandan iblis untuk segera menyelesaikan mereka semua. Mendengar perintah dari Chen Feng, langsung saja keempat komandan iblis membuat formasi naga pembunuh kembali untuk memurnikan sebagian dari praktisi-praktisi domain atas tersebut, dan sebagian lagi adalah milik para lebah penyerap ki. Para praktisi yang berasal dari klan besar, mereka mampu dan bangkit kembali untuk mengusir lebah-lebah itu pergi. Sebenarnya serangga apa ini? Sejak kapan mereka sudah berada di dalam pakaian kita? Apa ini juga yang menjadi penyebab kita kehilangan sebagian kekuatan kita? Ucap para penetua dari klan-klan besar itu. Hingga selang beberapa waktu 4 komandan iblis dan lebah penyerap ki telah berhasil menyerap semua esensi kehidupan dari para praktisi-praktisi tersebut. 4 komandan iblis yang merasa kekuatan mereka sedikit demi sedikit telah meningkat, mulai tersenyum aneh, sambil berkata, "Giliran kalian sekarang." Dengan cepat keempat komandan iblis, lebah-lebah penyerap ki dan ketiga boneka iblis menyerap ke arah sisa-sisa para praktisi-praktisi itu. Pertempuran pun kembali terjadi dengan sangat dahsyat, dan satu persatu dari praktisi sudah kalah berguguran. Hanya kini tinggallah para praktisi dari klan iblis darah, klan sekte pedang dan klan pavilion bintang. Untuk kalian semua, serahkan klan iblis darah kepada kami, sedangkan kalian musnahkan yang lainnya, ucap keempat komandan iblis kepada para lebah dan ketiga boneka iblis sambil melesat ke arah klan iblis darah. Kalian benar-benar tercela, bahkan kalian menggunakan trik kotor seperti itu untuk menyerang kami, ucap penetua dari klan iblis darah itu. Cih, apa kau bilang? Kau bilang kamu menggunakan trik kotor, apakah aku tidak salah dengar? Kalau kalian tidak memulai dengan cara bergabung untuk menyerang yang lebih sedikit jumlahnya, dan kalian juga tidak serakah, pasti kalian tidak akan mati seperti ini, jawab Chen Feng yang masih berada di atas pohon. Kalian semua ayo lakukan dengan cepat, ucap Chen Feng memerintah. Lalu keempat komandan iblis pun langsung menyerang sisa-sisa dari klan iblis darah, dan pertempuran hebat pun tidak dapat terhindarkan lagi. Namun energi dari para praktisi-praktisi klan iblis darah yang sudah menurun dapat dijatuhkan oleh keempat komandan iblis dengan cara yang mudah. Aku pastikan kalian semua tidak akan bernasib baik, ucap seseorang dari klan iblis darah itu yang sudah jatuh terbunuh. Lalu tak selang beberapa lama, praktisi dari klan iblis darah pun mati dengan rata, hanya menyisakan penatua dari klan iblis darah tersebut. Bab 96.
Kekalahan para klan atas. Penatua dari klan Iblis Darah itu pun mulai berkata kepada mereka semua. Kalau kalian berani membunuhku, maka ketua klan Iblis Darah tidak akan membiarkan kalian untuk hidup dengan aman. Bahkan kalau sampai Dewa Iblis Darah datang kalian semua akan mati, karena dendam ini tidak akan pernah terhapuskan sampai kapanpun itu. Belum selesai berbicara tiba-tiba saja Komandan Iblis Van Mol langsung meninju wajah dari penatua klan Iblis Darah itu hingga terjatuh dan tewas di tempat. Setelahnya keempat Komandan Iblis itu menyerap esensi kehidupan dari semua praktisi-praktisi dari klan Iblis Darah. Sementara itu di markas milik klan Iblis Darah, tiba-tiba saja merasakan getaran yang hebat. Pasalnya banyak nama-nama dari anggota yang pergi ke tanah terlarang menjadi jatuh dan hancur. Hal itu menimbulkan keributan di dalam markas tersebut. Para petinggi-petinggi yang ada di dalam aula ruangan pun menjadi geram, sedangkan ketua klan hanya diam tidak bergerak dari duduknya, sambil menahan rasa kesal yang sudah memuncak. Apa yang terjadi sebenarnya? Aku merasa tanda-tanda kehidupan di dalam ruangan khusus penyimpanan plat nama tanda kehidupan mulai hancur. Aura kehidupan para jenius-jenius muda dan para pengawal serta pendamping juga menghilang. Ayo coba jelaskan kepadaku. Tanya sesosok pria tua yang hanya dengan auranya saja dapat menjatuhkan semua orang yang ada di dalam aula tersebut. Maaf leluhur, kami tidak mengetahuinya. Karena mereka sekarang sedang berada di tanah terlarang kerajaan Tiansu di domain tengah, jawab tua klan Iblis Darah Van Hai. Dan ternyata pria tua yang baru tiba itu adalah leluhur dari klan Iblis Darah yang bernama Van Xing. Maaf leluhur, sudah lama tidak melihat leluhur, mengapa Anda tiba-tiba datang kemari? Apakah leluhur sudah menyelesaikan red-red Anda? Tanya ketua klan Iblis Darah Van Hai. Kalau aku tidak keluar, apa yang akan terjadi kepada klan ini? Bagaimana aku menjawab ketika ada perwakilan dari alam atas datang? Apa yang akan aku sampaikan? Bahkan sekarang sudah ada orang-orang yang memprovokasi klan kita, bukan hanya itu saja, bahkan anggota klan sudah ada yang terbunuh. Bagaimana sekarang kau menjelaskannya kepadaku? Tanya leluhur klan Iblis Darah sambil mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Ayo sekarang juga kita pergi ke tanah terlarang. Tiansu di domain tengah, ucap leluhur itu mengajak mereka semua para ketua dan bawahannya. Untuk apa leluhur? Tanah terlarang itu hanya bisa dibuka dalam waktu 3 tahun, sekarang masih 2 tahun. Itu artinya masih ada waktu 1 tahun lagi untuk menunggu pintu tanah terlarang itu terbuka leluhur, jelas ketua klan Iblis Darah Van Hai. Aku tidak peduli, yang terpenting saat ini kita harus berangkat dulu ke sana. Setelah itu baru pikirkan lagi apa yang akan harus kita perbuat di sana, jawab leluhur klan Iblis Darah itu. Mendengar perkataan leluhur, ketua klan Iblis Darah hanya bisa mengikutinya untuk melangkah pergi menuju ke kerajaan Tiansu, yang berada di domain tengah. Sedangkan di tanah terlarang Tiansu, para klan Iblis Darah dan klan Paviliun Bintang, telah berhasil dikalahkan oleh kelompok Chen Feng, kini hanya tersisa beberapa orang dari klan Pedang Surgawi. Dan saat ini mereka telah terpojok, dan ketika ketiga boneka iblis hendak menghabisi mereka, tiba-tiba saja Qiansu menahan serangan dari boneka-boneka iblis itu, dan memerintahkan mereka untuk berhenti menyerang. Lalu ketiga boneka iblis itu pun langsung diam tidak bergerak. Setelah mendengar perintah dari Qiansu, 4 komandan iblis yang hendak membantu ketiga boneka iblis juga ikut menghentikan tindakannya, dan Qiansu lalu berkata kepada mereka, "Sudah, hentikan semuanya. Aku mohon maafkanlah mereka, orang-orang ini adalah teman-temanku, jadi aku mohon hentikan semua ini," ucap Qiansu sambil menatap ke arah Chen Feng. Ling Ling yang menyaksikan hal itu pun langsung melesat ke arah Qiansu sambil mengeluarkan aura energinya, yang hendak menyerang Qiansu, dan dalam sekejap saja Ling Ling sudah hampir meraih Qiansu, tapi dengan cepat Chen Feng meraih tangan Ling Ling untuk menghentikannya. Melihat hal itu, Qiansu yang tidak menyadari kehadiran mereka berdua pun menjadi terkejut, sedangkan Ling Ling yang melihat tindakan Chen Feng merubah tatapan matanya menjadi dingin, rona wajahnya tampak mengerikan, dengan emosi yang membuncah. "Lepaskan tanganku, kalau tidak jangan salahkan aku," ucap Ling Ling dengan amarah di wajahnya. "Apakah kamu juga akan membunuhku? Sudah aku bilang, diam dan jangan bergerak, mengapa kamu tidak mendengarkan ucapanku?" Tanya Chen Feng. "Lalu apakah kamu juga telah menepati janjimu kepadaku? Sekarang aku tanya kepadamu, apa hubunganmu dengan wanita ini?" Tanya Ling Ling kembali. "Aku tidak ada hubungan apa-apa dengannya, kenapa kamu tidak mempercayainya juga?" Ling Ling mendengus dingin sambil berkata, "Kalau kamu tidak ada hubungan dengan wanita ini,
mengapa ketiga boneka iblis bisa mendengarkan perintahnya? Beri aku penjelasan, ucap Ling Ling sambil mengeluarkan energi kekuatannya yang sangat mengerikan. Sehingga menyebabkan 4 komandan iblis, 3 boneka iblis, Qiansu dan para teman-temannya langsung terhempas jauh mundur ke arah belakang. Chen Feng yang melihat kemarahan dari Ling Ling pun memerintahkan Qiansu agar pergi jauh dengan segera. Qiansu pergi dan bawa teman-temanmu untuk pergi sejauh yang kalian bisa, ucap Chen Feng melalui transmisi suara. Mendengar hal itu Qiansu memberi perintah kepada teman-temannya dan Penatua untuk segera pergi menjauh dari tempat itu, sedangkan dirinya sendiri akan tetap berada di situ. Tak lama kemudian, Penatua dan teman-temannya langsung pergi meninggalkan tempat itu, dan tentu saja kejadian tersebut membuat Ling Ling semakin marah. Bahkan kau menyuruhnya untuk pergi, ucap Ling Ling. Tidak, aku tidak menyuruh mereka untuk pergi, lagian bagaimana aku melakukannya? Bukankah sedari tadi aku di sini diam tanpa melakukan apapun, jawab Chen Feng. Dasar pembohong, Ling Ling semakin marah, dan aura di tubuhnya melonjak membuat Chen Feng terhempas mundur ke belakang. Tenangkan dirimu, jangan memakai emosi, kita sudah berhasil mengalahkan mereka, dan juga buah-buah ini sudah kita dapatkan. Ayo sekarang kita pergi dari sini Ling Ling, ucap Chen Long dengan perkataan lembut. Dia melesat mendekati Ling Ling dan membelai rambut Ling Ling dengan sayang. Tidak, aku akan menghabisi mereka, ucap Ling Ling menatap ke arah Qiansu. Chen Feng pun menjadi heran, kenapa Qiansu masih berada di situ dan tidak pergi bersama teman-temannya, hingga tak lama kemudian. Kakak, ada apa ini? Kenapa kalian berdua bertengkar? Memangnya ada masalah apa? Ayo kita bicarakan dengan kepala dingin, ucap para lebah-lebah yang mendekati Ling Ling. Tidak perlu ada yang dibicarakan, karena kakakmu ini telah mengkhianatiku. Tidak, ini semua salah paham, ayo coba bujuk kakakmu ini, agar ia dapat menenangkan dirinya, ucap Chen Feng kepada lebah-lebah itu. Kak Chen Feng benar Kak Ling Ling, selama kakak beristirahat, karena terluka menahan sakit akibat terkena kesengsaraan guntur, kakak Chen Feng lah yang selalu mengkhawatirkan kakak, jadi bagaimana mungkin jika Kak Chen Feng berkhianat kepada Kak Ling Ling, ucap para lebah. Lalu keempat komandan iblis pun ikut mendekat kepada Chen Feng dan Ling Ling. Yang diucapkan oleh saudara lebah benar Nona, jika Tuan selalu memikirkan Nona, bahkan Tuan tidak bisa tidur ketika melihat Nona masih terluka parah, tambah dari keempat komandan iblis. Jangan kalian kira aku terbujuk dengan omong kosong kalian, memikirkanku tapi masih melirik wanita itu, apakah kalian semua mau membantunya untuk berbohong, ucap Ling Ling marah. Kami tidak berani membohongi Nona, jawab keempat komandan iblis. Sebenarnya Ling Ling sudah mulai tenang mendengar ucapan dari mereka semua yang mengatakan jika Chen Feng selalu memikirkan dirinya, di dalam hatinya dia merasakan debaran ketika mengetahui hal itu, tapi ego yang dimiliki Ling Ling sangatlah tinggi, apalagi ketika melihat wanita bernama Qiansu yang ada di depannya saat ini, membuatnya merasa sangat marah, kecemburuannya juga meningkat pesat. Chen Feng yang melihat hal itu berusaha bertanya lagi kepada Ling Ling. Sebenarnya apa keinginanmu itu Ling Ling, dan apa salah Qiansu kepadamu? Kita berdua sudah sama-sama melewati banyak hal menyedihkan dan juga menyenangkan, tapi mengapa kamu masih tidak mempercayaiku? Aku tidak ingin hubungan kita sebagai keluarga hancur, jadi coba sebutkan keinginanmu itu, aku pasti akan melakukannya, tapi jangan pernah kau minat aku membunuh orang-orang yang tidak bersalah, sedangkan yang lainnya pasti akan aku turuti, ucap Chen Feng sambil menyentuh wajah Ling Ling menggunakan kedua tangannya. Mata Ling Ling menatap tajam ke arah Chen Feng, kemudian dia pun berkata, "Apa kamu memiliki hati kepada wanita itu? Katakan kepadaku, aku ingin kau berkata jujur." "Iya, aku memang memiliki perasaan kepadanya, aku suka dengan sikapnya tapi itu hanyalah perasaan sebagai seorang teman, tidak lebih, dia adalah wanita yang baik. Jadi janganlah kamu mempersulitnya, dia sudah membantuku untuk menjaga teman-temanku, jadi biarkanlah dia pergi dengan tenang, jawab Chen Feng sambil tersenyum ke arah Ling Ling. Tapi apakah kau tahu jika dia memiliki hati kepadamu? Biarkan saja, aku juga tidak bisa mencegahnya Ling Ling, biarkan itu menjadi urusan untuk dirinya sendiri. Sekarang ayo kita pergi, ajak Chen Feng membujuk Ling Ling. Ling Ling terlihat lebih tenang, dan menyetujui ajakan Chen Feng, membuat Chen Feng tersenyum. "Beginilah wanitaku," puji Chen Feng memegang dagu Ling Ling. "Ling Ling, sebelum kita pergi aku akan berbicara sedikit kepada Qiansu, kau tenang saja, ini hanya pembicaraan biasa, anggap saja seperti salam perpisahan." Ling Ling hanya diam tidak menjawab,
tapi wajahnya memerengut dengan kesal. Tidak mendapat penolakan dari Ling Ling, Chen Feng pun langsung melesat ke arah Qiansu. Chen Feng, terima kasih atas kebaikanmu karena kau telah melepaskan teman-temanku. Iya, karena kau sudah baik kepadaku, maka aku tidak akan bertindak kejam kepadamu. Lalu apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Qiansu kepada Chen Feng. Aku akan segera pergi ke tempat yang tidak akan diketahui oleh orang-orang dari domain atas. Lagian tidak mungkin aku keluar dari lubang hitam itu kan, pasti orang-orang yang ada di luar lubang itu sedang menungguku di depan lubang pintu masuk itu, jawab Chen Feng. Bab 97. Akhir dari pertempuran. Qiansu yang mendengar perkataan Chen Feng pun menjadi sedikit panik. Lalu hendak kemana kamu pergi Chen Feng? Tanya Qiansu. Entahlah, aku juga belum tahu, lubang hitam itu adalah jalan satu-satunya untuk keluar dari tempat ini. Karena tidak ada jalan lagi selain jalan itu. Apakah tidak ada cara lain juga Chen Feng? Tanya Qiansu lagi yang mengkhawatirkan keadaan Chen Feng. Kau tenang saja, semua itu pasti ada jalannya, jadi kamu tidak perlu khawatir. Oh ya, aku ada satu permintaan kepadamu Qiansu, ucap Chen Feng menatap wajah Qiansu. Permintaan apa itu? Katakanlah Chen Feng, aku pasti akan membantumu walaupun itu akan mengancam nyawaku. Chen Feng yang mendengar perkataan Qiansu seperti itu pun menjadi tersenyum. Kamu wanita yang baik Qiansu, aku hanya ingin memintamu untuk menyerahkan buah dewa ini untuk 3 orang dari tanah 5 kerajaan, ucap Chen Feng sambil mengeluarkan beberapa buah dewa itu dan diberikan di tangan Qiansu. Ini terimalah buah ini Qiansu, beritahu mereka untuk segera memakannya, karena buah ini tidak bisa disimpan terlalu lama, dan salah satu dari buah itu adalah milikmu. Makanlah segera sebelum keluar dari tempat tanah terlarang ini, agar kamu cepat menjadi kuat. Kalau bisa pimpinlah mereka untuk mencari tempat yang aman agar kalian bisa memakan buah dewa ini, ujar Chen Feng menjelaskan kepada Qiansu. Qiansu, kebaikanmu ini akan selalu aku ingat, ucap Chen Feng dan langsung membalikkan tubuhnya hendak melesat pergi. Namun tiba-tiba Qiansu berkata kepada Chen Feng, apakah kita akan bertemu lagi? Qiansu, kamu adalah wanita yang baik. Aku tidak pantas untuk kau tunggu. Jalan hidupku penuh dengan darah, aku tidak ingin mengotori tanganmu dengan darah, jadi carilah orang yang baik untuk mendampingi hidupmu, ucap Chen Feng kepada Qiansu. Tapi aku hanya menginginkan kamu, aku akan berusaha untuk menjadi lebih kuat agar aku dapat berbagi penderitaan bersama denganmu, ucap Qiansu tulus. Mendengar perkataan itu Chen Feng hanya diam lalu berkata, aku pergi, ucapnya sambil melesat meninggalkan area pohon dewa itu. Sedangkan Ling Ling, 4 komandan iblis, 3 boneka iblis dan lara lebah penyerap Qi mulai mengikuti Chen Feng. Qiansu melihat Chen Feng sampai dirinya menghilang dari penglihatannya. Sedangkan di luar area pohon dewa, penatua dari klan pedang surgawi sangat khawatir akan keselamatan Qiansu. Tapi mereka tidak berani melangkah untuk masuk ke dalam area pohon dewa itu lagi. Hingga tak lama kemudian, Qiansu keluar dan bergabung dengan sisa-sisa dari klan pedang surgawi. Qiansu, kau baik-baik saja bukan? Tanya penatua klan pedang surgawi itu. Iya, aku baik-baik saja penatua, sekarang pulihkanlah diri kalian dari luka-luka yang ada di tubuh kalian. Tanah terlarang ini masih cukup berbahaya, ucap Qiansu sambil mengeluarkan botol giok yang berisi pil-pil penyegaran tubuh untuk mengobati luka-luka luar dan juga dalam. Dan setelah itu Qiansu memberikannya kepada anggota dari klan pedang surgawi yang masih tersisa. Qiansu, lalu bagaimana dengan orang-orang berjubah itu? Apakah mereka sudah pergi? Lalu bagaimana caranya sehingga orang-orang berjubah itu mau mendengarkan perkataanmu, agar melepaskan kami? Tanya penatua itu. Entahlah, aku pun tidak tahu tentang itu penatua, yang jelas mereka sebenarnya tidaklah jahat, mereka hanya tidak senang kalau diri mereka diganggu oleh orang lain. Bahkan sebelumnya mereka sudah memperingatkan kepada kita semua, untuk tidak mengusik mereka, tetapi kalian saja yang tidak mau mendengarkan, bahkan kalian berpikir, karena jumlah kalian yang lebih banyak kalian berpikir bisa mengalahkan mereka dengan mudah, untung saja kalian masih bisa selamat, ucap Qiansu menjelaskan. Ya, benar yang kau ucapkan itu, yang terpenting saat ini kita bisa selamat, ucap para teman-teman Qiansu. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan Qiansu? Sembuhkan diri kalian terlebih dahulu, lalu segera berkultivasilah, masih ada waktu beberapa bulan lagi untuk menunggu pintu tanah terlarang kembali terbuka. Aku juga akan mencari tempat yang nyaman untuk berkultivasi, jawab Qiansu sambil melesat pergi. Di udara, Qiansu sedang mencari kelompok tanah 5 kerajaan,
hingga tak lama kemudian dia pun menemukan keberadaan mereka. Tampak jika orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan sedang bertarung dengan binatang bintang darah, dengan cepat Qiansu pun turun untuk membantu mereka. Dan setelah mereka semua berhasil mengalahkan binatang-binatang darah itu, Senior Long berjalan mendekati Qiansu. "Terima kasih Nona, karena kau telah membantu kami," ucap Senior Long. "Tidak mengapa Senior, Junior ini hanya melaksanakan janji," jawab Qiansu. "Oh, janji? Kalau boleh tahu janji apa?" tanya Senior Long penasaran. Qiansu tidak menjawab pertanyaannya dan dia langsung mengeluarkan beberapa buah dewa dari dalam cincin penyimpanannya itu. Setelah itu Qiansu memberikannya kepada Senior Long. "Senior, ini ada titipan dari seseorang," ucap Qiansu. Mereka semua melihat benda yang baru saja dikeluarkan oleh Qiansu menjadi sangat terkejut, namun berbeda dengan Senior Long yang hanya diam sambil berkata, "Bocah itu benar-benar menepati janjinya kepadaku," ucap Senior Long. Sedangkan orang-orang dari Tanah Lima Kerajaan mulai mengerti dengan maksud perkataan dari senior mereka. "Ini adalah pemberian dari Chen Feng, dia telah melakukan apa yang dia ucapkan," ujar para jenius-jenius muda dari Tanah Lima Kerajaan. "Karena kalian sudah mengetahuinya, maka aku tidak akan memperlambatnya. Kalian semua ayo ikuti aku, kita harus mencari tempat yang cocok untuk berkultivasi. Chen Feng menginginkan sebelum kalian keluar dari tempat ini, kalian sudah memakan buah dewa dan meningkatkan kekuatan kalian semua. Chen Feng sangat khawatir jika kalian membawa buah dewa ini keluar dari tanah terlarang maka nyawa kalian semua akan terancam," ucap Qiansu sambil melangkah masuk ke dalam hutan. "Lalu di mana Chen Feng sekarang?" tanya Senior Long. "Dia sudah pergi menjauh dari tempat ini, aku pun tidak tahu kemana Chen Feng pergi. Yang aku tahu dia pergi agar menjaga keselamatan kalian semua," jawab Qiansu. Anak itu selalu saja bersikap seperti itu, tidak pernah dia mengecewakan teman-temannya, selalu menanggung semua sendirian, padahal penderitaannya sudah cukup banyak, ucap Senior Long. Bab 98, Perbincangan Para Klan. Qiansu yang mendengar perkataan Senior Long pun menjadi penasaran dengan kehidupan masa lalu Chen Feng. "Apakah Anda sangat dekat dengan Chen Feng Senior?" tanya Qiansu penasaran. "Tidak, aku tidak cukup dekat dengannya, kami hanya berasal dari benua yang sama. Namun berbeda kerajaan, kami adalah orang-orang yang berasal dari kerajaan besar yang ada di Tanah Lima Kerajaan, sedangkan Chen Feng, pemuda itu berasal dari daerah yang sangat terpencil yaitu Kerajaan Xuanyan. Tidak banyak yang kami ketahui dari dirinya, hanya satu yang kami tahu, jika dia tidak akan bertindak kalau tidak karena terpaksa, dia selalu memikirkan orang lain daripada dirinya sendiri," jawab Senior Long menjelaskan. Lalu di belakang Senior Long dan juga Qiansu, si Jian ikut menimpali pembicaraan mereka. "Chen Feng juga tidak akan segan-segan untuk membunuh orang yang telah melukai wanita yang sangat dia cintai," ucap si Jian. "Kau benar, seperti kejadian di Kerajaan Langit Utara, ketika Yunzi diganggu oleh beberapa praktisi-praktisi kuat yang berada di Tanah Lima Kerajaan, Chen Feng langsung menghajar mereka sampai sekarat, bahkan para petinggi yang ada di belakang mereka pun habis dihajar oleh Chen Feng," kata Wu Dao menambahkan. "Iya, aku masih mengingat kejadian itu, Chen Feng juga adalah seorang pemuda yang penuh semangat dan juga ramah, tapi sejak 3 tahun berlalu sejak kita bertemu untuk pergi ke tanah terlarang ini, dia sudah berubah dan sangat berbeda. Walau Chen Feng bertambah tampan, tapi wajahnya selalu murung dan juga sedih. Dia seperti mayat yang berjalan karena tidak memiliki emosi. Wajahnya menyiratkan penderitaan yang amat sangat menyedihkan," ucap Linzi kepada mereka semua. "Apa kalian menyadari, jika itu semua karena tidak adanya Junior Yunzi, Kerajaan Xuanyan hanya mengirim Chen Feng saja untuk ikut ke tanah terlarang, padahal seharusnya Kerajaan Xuanyan memiliki kuota yang lebih banyak dari kita. Apakah itu semua tidak terlihat aneh?" ucap si Jian. "Kau benar saudara si Jian, Chen Feng telah berubah semenjak 3 tahun berlalu mungkin karena tidak ada Junior Yunzi di sampingnya. Sebenarnya apa yang telah terjadi kepada mereka?" ucap mereka merasa penasaran. Hingga tak lama kemudian, Rensu ikut menyela pembicaraan mereka. "Sebenarnya Chen Feng pernah berkata kepadaku, di saat aku mencoba untuk mendekatinya, waktu itu dia mengatakan, 'Carilah orang baik.' Karena dia tidak cukup baik, dia tidak bisa melindungi orang-orang yang dia sayangi. Aku curiga, apakah telah terjadi sesuatu kepada adik Yunzi dan Kerajaan Xuanyan?" kata Rensu penuh tanya. Mendengar ucapan Rensu semua orang menjadi terdiam, banyak pertanyaan yang hinggap di pemikiran mereka, termasuk Qiansu.
Chen Feng juga berkata seperti itu kepadaku, dia menyuruhku untuk mencari lelaki yang baik untuk menjadi pendampingku kelak. Apa ini ada hubungannya dengan wanita bernama Yunxi itu? Gumam Qiansu di dalam hatinya. Tak lama kemudian, seseorang di antara mereka mulai menjerit karena melihat sesuatu. Lihatlah, itu ada sebuah gua di sana. Mereka semua langsung tersadar dari lamunan dan mengikuti ke arah tangan yang ditunjukkan oleh pria tersebut. Iya benar, itu adalah sebuah gua. Ayo kita periksa keadaan di sana, ucap si Jian. Lalu mereka semua pun berjalan ke arah gua itu, dan memeriksa keadaan di tempat itu, sedangkan Senior Long dan juga Qiansu telah masuk ke dalam gua untuk memeriksa keadaan di dalam gua. Setelah dirasa aman, Senior Long memerintahkan mereka semua untuk masuk ke dalam gua, lalu memasang formasi guna menyamarkan dan menutupi dari pandangan para praktisi hebat yang akan melintasi gua tersebut. Setelah itu Qiansu memerintahkan mereka untuk memakan buah dewa sambil berkultivasi. Semua orang dari Tanah Lima Kerajaan mengikuti ucapan yang diperintahkan oleh Qiansu. Mereka satu persatu memakan dewa itu dan lanjut berkultivasi di bulan-bulan terakhir sebelum Tanah Terlarang akan segera terbuka pintunya. Sementara di tempat lain, orang-orang yang menghindar dari pertempuran sudah mulai keluar dari lubang hitam. Mereka juga mencari tempat-tempat yang cocok untuk berkultivasi sambil menunggu pintu keluar Tanah Terlarang akan terbuka. Tidak terkecuali para jenius-jenius muda dari klan Iblis Darah, yang merasa khawatir karena para penatua mereka belum juga keluar dari lubang hitam itu. Mengapa para penatua dan penjaga dari klan Iblis Darah kita belum kembali juga? Apakah telah terjadi sesuatu kepada mereka? Ucap salah satu klan Iblis Darah. Tidak mungkin, sangat mustahil jika para penatua kita kalah melawan kelompok berjubah itu. Jumlah kita terlalu banyak, jadi tidak mungkin mereka kalah. Benar yang kau ucapkan itu. Mana mungkin mereka semua kalah, mereka pasti menang melawan kelompok berjubah itu. Terjadi perbincangan di antara para jenius muda dari klan Iblis Darah, hingga tak lama kemudian, terlihat orang-orang dari kamar dagang yang melintas di depan mereka. Fan Chen yang melihat mereka pun langsung mendekati ketua dari kamar dagang tersebut. Hei kalian ketua dari kamar dagang, bagaimana dengan situasi di dalam sana? Bagaimana para praktisi-praktisi hebat dari domain atas? Mengapa mereka semua belum juga kembali? Tanya Fan Chen merasa penasaran. Apakah Anda Tuan Muda Fan Chen? Tanya lelaki tua yang berdiri di belakang orang-orang kamar dagang kerajaan Tiansu. Iya, kau penatua Bo bukan? Bagaimana dengan pertanyaanku barusan? Petik 2. Maaf Tuan Muda Fan Chen, mereka semua telah mati, jawab penatua Bo dengan amarah yang menyulut di wajahnya. Fan Chen yang mendengar ucapan dari pria itu pun merasa emosi dan langsung menarik baju dari penatua Bo. Jangan sembarangan kau bicara penatua, teriak dan Chen dengan penuh emosi. Dengan perasaan sedikit panik tapi mencoba untuk tenang, penatua Bo pun menjawab pertanyaan Fan Chen. Semua benar Tuan Muda Fan Chen, seluruh praktisi-praktisi yang bergabung untuk menyerang orang-orang berjubah itu, semuanya telah mati dengan cara yang sangat mengenaskan. Hanya klan pedang surgawi saja yang berhasil melarikan diri, itu pun dikarenakan bantuan dari Nona Qiansu, jawab penatua Bo. Hingga tak lama, tepat di belakang mereka terdengar suara seseorang yang ikut menimpali perkataan penatua Bo. Apa yang diucapkan oleh penatua Bo benar adanya Tuan Muda Fan Chen, orang-orang berjubah itu sangatlah kuat. Kekuatan mereka tidak dapat terbayangkan, dan terlihat sedikit aneh. Semua praktisi-praktisi yang bergabung telah mati mengenaskan di tangan para orang-orang berjubah itu. Hanya orang-orang dari klan surgawi dan kelompok kami yang dapat lolos, ucap pemuda itu yang tak lain adalah Pangeran Hualing. Ternyata kau Hualing, ucap Fan Chen sambil melepaskan cengkramannya di baju milik penatua Bo. Bab 99, Ingatan Masa Lalu. Apakah semua perkataanmu ini adalah kebenaran Hualing? Tanya Fan Chen yang masih kurang yakin. Kalau kau tidak percaya atas perkataanku, maka Tuan Muda Fan bisa kembali untuk memeriksanya ke dalam lubang hitam itu. Oh ya bukankah di markas milik klan Iblis Darah yang ada di domain atas terdapat sebuah ruangan khusus yang menyimpan papan nama dari semua anggota klan Iblis Darah. Kalau mereka mati, pasti papan nama itu akan jatuh dan hancur. Sudah para praktisi di dalam markas klan Iblis Darahmu akan mengetahuinya bukan? Jadi aku perkirakan, ketika pintu keluar dari Tanah Terlarang ini terbuka, maka akan banyak para praktisi hebat dari klan Iblis Darah yang sudah menanti di luar pintu masuk. Tuan Muda Fan Chen akan melihatnya nanti.
apakah aku berbohong atau tidak? Yang aku tahu orang-orang berjubah itu sangatlah kuat, dan kita semua yang ada di sini bukan tandingan untuk mereka. Jadi lebih baik sekarang juga kita bersembunyi sambil menunggu pintu keluar terbuka dan setelah itu kita harus secepatnya keluar dari tanah terlarang ini, ucap Pangeran Hualing. Mendengar perkataan dari Hualing, Fan Chen masih tetap tidak percaya. Dia tidak meyakini jika anggota dari klan iblis darahnya telah dibantai dengan brutal, karena di seluruh alam bawah ini, bahkan tidak ada yang berani mengganggu klan iblis darah, tapi sekarang bahkan orang-orang dari klan iblis darahnya telah mati dibunuh. Fan Chen merasa sangat ketakutan di dalam hatinya, sedangkan anggota tubuhnya mulai gemetar. Pangeran Hualing yang menyaksikan hal itu pun mendekati Fan Chen. Saudara Fan Chen, ayo kita pergi dari tempat ini. Kita harus mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Begitu kita sudah keluar dari tanah terlarang ini, kesempatan untuk membalas mereka terbuka lebar, tapi kalau kau mati di sini, maka semuanya percuma saja, karena para anggota klanmu telah memberikanmu kesempatan untuk hidup, jadi janganlah kau sia-siakan pengorbanan mereka, walaupun orang-orang berjubah itu tidak memiliki dendam kepada kalian semua. Tapi aku tahu jika mereka sampai bertemu dengan kalian maka orang-orang berjubah juga akan menghabisi kalian semua. Jadi pikirkanlah perkataanku ini Fan Chen, ucap Pangeran Hualing sambil melangkah pergi dari tempat itu. Sedangkan para jenius-jenius yang lainnya, mulai bertanya kepada Fan Chen. Fan Chen, sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku merasa ucapan Pangeran Hualing ada benarnya, kita harus bersembunyi dahulu, dan ketika kita sudah keluar dari tempat ini, kita bisa memberitahu ketua klan tentang apa yang terjadi di tanah terlarang ini, ucap teman-teman Fan Chen. Benar yang kalian semua ucapkan, jika begitu ayo sekarang kita pergi, ajak Fan Chen meninggalkan tempat tersebut. Sementara Chen Feng, saat ini dia dan kelompoknya sudah pergi jauh meninggalkan pohon dewa sambil melesat dengan kecepatan seperti kilat. Namun selang beberapa saat entah mengapa Chen Feng tiba-tiba saja menghentikan langkahnya. Dia merasakan ada sesuatu di dalam hati dan pikirannya yang sangat mengganggu, sehingga dirinya menjadi sedih. Apa ini? Kenapa ada kegelisahan di dalam hatiku? Gumam Chen Feng merasa heran. Dan tak lama kemudian, kenangan-kenangannya bersama Yunzi melintas ke dalam benak pikirannya. Walaupun kebersamaan mereka begitu singkat, namun bagi Chen Feng Yunzi sudah menempati sebagian dari hatinya. Chen Feng merasa bingung, kenapa tiba-tiba kenangan tentang Yunzi terukir di dalam hatinya. Lama ia berpikir, hingga membuat 4 komandan iblis, Ling Ling dan lebah penyerap Qi merasa bingung dengan apa yang terjadi kepada Chen Feng. Nona Ling Ling, apa yang sebenarnya terjadi kepada Tuan? Tanya 4 komandan iblis. Ling Ling tidak menjawab, akan tetapi matanya sangat tajam menatap ke arah Chen Feng. Lantas ia pun mendekati Chen Feng, namun ketika Ling Ling sudah hampir memegang tubuh Chen Feng, tiba-tiba saja. Duar, aura pembunuh yang sangat mengerikan, yang bahkan tidak pernah Chen Feng keluarkan tiba-tiba meledak hebat dari dalam tubuh Chen Feng, bahkan 4 komandan iblis dan lebah-lebah penyerap Qi dihempaskan begitu jauh ketika terkena dampak dari aura pembunuh Chen Feng. Sedangkan Ling Ling ia mundur beberapa langkah, mereka menjadi heran melihat aura pembunuh yang keluar dari tubuh Chen Feng saat ini. Aku tidak pernah mengetahui jika dia memiliki aura mengerikan seperti ini. Aura ini begitu dingin, benar-benar mengerikan. Apakah ini adalah aura milik Dewa Iblis Asura? Tanya Ling Ling menatap keempat komandan iblis. Seharusnya bukan Nona, walau hampir sama. Tapi ini bukan Tuan Asura, jawab keempat komandan iblis. Jadi, ini adalah aura miliknya, tapi mengapa Chen Feng memiliki aura seperti ini? Aura ini mengandung kemarahan yang sangat besar, bahkan aura ini mampu bersaing dengan ranah martial sovereign. Sebenarnya apa yang terjadi kepadanya? Tanya Ling Ling merasa bingung. Sementara itu aura Chen Feng tidak ada tanda-tanda menurun, malahan tambah semakin kuat. Kemarahan apa ini? Tanya Chen Feng sambil mengeluarkan air matanya yang tidak dia sadari. Lambat laun Chen Feng semakin merasa sedih, dengan emosi di dalam dirinya yang semakin meningkat. Sedangkan kenangan bersama Yunzi terus membanjiri ingatannya, sampai di mana Yunzi terbunuh, di hadapannya dan orang yang membunuhnya menggunakan topeng di wajahnya yang tampak juga di dalam ingatannya. Aura mereka sama seperti orang yang telah membunuh Yunzi, ya benar, aura merah darah ini benar-benar mirip dengan aura yang membunuh Yunzi, gumam Chen Feng di dalam hatinya. Kemarahannya bertambah semakin hebat, dan auranya melonjak pesat. Chen Feng yang menyadari hal itu pun, langsung menjerit histeris. Bodoh, dasar bodoh kau Chen Feng, kau bahkan melupakan tujuan terpentingmu,
dan melupakan pembunuh istrimu. Maafkan aku Yunzi, maafkan aku istriku, suamimu yang bodoh ini sangat tidak berguna, Teriak Chen Feng semakin keras, dan aura bertambah sangat mengerikan. Bahkan teriakan dan auranya itu sampai terdengar dan dapat dirasakan di seluruh tanah terlarang. 4 komandan iblis saling berbincang sambil menjauh dari area Chen Feng. Mereka takut jika terkena dampak dari aura pembunuh Chen Feng. Tuan mempunyai seorang istri, dan istrinya Tuan telah dibunuh, ucap 4 komandan iblis dengan mengepalkan tinjunya. Mereka sangat mengerti dengan amarah tuannya itu, dan ingin membalaskan dendamnya kepada orang-orang yang telah membunuh istri tuan mereka. Sementara Ling Ling tidak kalah terkejutnya. Dia telah memiliki istri, jadi ini yang menjadi sebab untuk perubahan sikapnya, gumam Ling Ling. Lalu Ling Ling pun teringat akan sesuatu. Ling Ling seperti sudah mengenal Chen Feng tapi entah di mana. Lalu Ling Ling mulai berpikir sedikit lama dan ia pun mulai mengingatnya. Ketika dia berada di kerajaan langit utara yang berbatasan dengan tanah 5 kerajaan, dia melihat satu pasang pria dan wanita sedang bertarung dengan seseorang, dan ternyata itu adalah Chen Feng. Tapi mengapa Dai menjadi seperti ini? Apakah Dai telah menemukan orang yang telah membunuh pasangannya? Gumam Ling Ling. Kemudian Ling Ling pun melesat ke arah Chen Feng. Ia memeluk tubuh Chen Feng seolah dapat merasakan kesedihan yang Chen Feng alami. Hentikan, aku mohon, jangan seperti ini. Jika kamu mengalami kesulitan, katakanlah, aku dan saudara-saudara yang lain akan membantu dirimu. Jangan memikul semua penderitaan di dalam hatimu sendiri, ucap Ling Ling sambil menahan sakit akibat terkena aura dari tubuh Chen Feng. Bab 100. Ling Ling mengetahui masa lalu Chen Feng. Chen Feng, jangan memikul penderitaanmu sendiri di dalam hatimu. Berbagilah kepadaku Chen Feng, ucap Ling Ling memasang wajah khawatir. Aku adalah orang yang tidak berguna, karena aku orang-orang yang aku sayangi telah mati satu persatu di dalam pelukanku. Apakah aku memang ditakdirkan untuk sendiri? Ucap Chen menahan kemarahannya. Apa yang kamu katakan? Kamu ditakdirkan untuk bertemu denganku. Bagaimana bisa kamu berkata seperti itu? Aku akan menemanimu sampai kita tua, dan mati bersama. Jadi tolong jangan katakan hal seperti itu lagi, jawab Ling Ling mempererat pelukannya. Istriku Yunzi terbunuh tepat di hadapanku, dan orang yang membunuhnya pun aku tidak bisa menemukannya. Hanya aura kekuatannya yang aku kenali, akan tetapi ketika aku menemukan aura dari pembunuh itu, maka aura yang sama dari pembunuh istriku, akan dapat aku sadari dan Yunzi telah memberikan tanda itu kepadaku. Sekarang apakah masih pantas aku disebut sebagai seorang suami? Dulu aku berjanji di depan mayat istriku Yunzi bahwa aku akan membunuh orang yang memiliki aura sama dengan pembunuhnya, tapi apa yang kulakukan? Aku melupakannya, jelas Chen Feng merasa menyesal. Tapi semua itu belum terlambat bukan? Memangnya siapa orang-orang yang memiliki aura yang sama dengan pembunuh kakak Yunzi? Tanya Ling Ling merasa penasaran. Orang-orang dari klan Iblis Darah, jawab Chen Feng dengan mata memerah dan mengepalkan tinjunya. Apa, keturunan mereka semua memang harus segera dimusnahkan, ucap 4 komandan iblis mendekati Chen Feng yang mulai tampak tenang. Benar Tuan, kita harus membunuh mereka. Masih ada beberapa orang yang tersisa dari anggota klan Iblis Darah Tuan, ucap Komandan Fan Mo. Benar yang mereka ucapkan, ayo sekarang kita cari mereka dan bunuh mereka semua, jawab Ling Ling menimpali. Namun ketika mendengar perkataan Ling Ling ada perasaan aneh yang timbul dari dalam hati Chen Feng. Aku tidak ingin kamu ikut campur dalam hal ini Ling Ling, karena aku tidak ingin ada sesuatu hal yang menimpa keselamatanmu. Biarkan aku yang menghabisi mereka semua, ujar Chen Feng menatap wajah Ling Ling. Tidak apa, aku bukanlah orang yang gampang dibunuh, jadi biarkan aku berbagi tugas denganmu. Benar Kak, kami juga akan melindungi Kak Ling Ling, kata para lebah menimpali. Benar Tuan, kami juga tidak akan membiarkan Nona Ling Ling terluka. Kami akan melindunginya dengan segenap jiwa, dan nyawa kami akan menjadi taruhannya jika suatu saat para praktisi kuat dari klan iblis berani menyerang Nona Ling Ling. Kami, bersumpah Tuan, ucap 4 komandan iblis dengan penuh semangat di dalam diri mereka. Baiklah, kalian juga harus melindungi diri kalian sendiri. Aku tidak ingin lagi kehilangan orang-orang yang sangat aku sayangi, jawab Chen Feng. Kalau begitu apa rencana Tuan selanjutnya? Cari dan temukan orang-orang dari keturunan klan Iblis Darah, lalu habisi mereka tanpa sisa. Dendam ini harus dibayar secepat mungkin, jawab Chen Feng dengan kilat retina yang memerah. Baik Tuan,
Perintah akan kami laksanakan dengan cepat, jawab empat komandan iblis langsung melesat kembali ke arah pohon dewa untuk mencari jejak dan sisa-sisa anggota klan iblis darah. Kakak, izinkan kami untuk pergi mencari sisa-sisa dari klan iblis darah juga kak, ucap lebah-lebah penyerap ki itu. Baiklah, tapi ingat kalian harus hati-hati. Lalu para lebah itu pergi mengikuti empat komandan iblis yang berada di depan mereka. Sedangkan Ling Ling yang sedari tadi memeluk Chen Feng pun masih enggan melepaskan pelukannya. Sampai kapan kamu akan memelukku begini Ling Ling? Tanya Chen Feng. Chen Feng, apakah kamu sangat mencintai kakak Yunzi? Tanya Ling Ling penasaran. Kenapa kamu tiba-tiba menanyakan hal ini? Ceritanya sangat panjang Ling Ling, akan memakan waktu lama jika aku menceritakannya kepadamu, ujar Chen Feng. Tidak apa-apa, ceritakanlah, aku memiliki banyak waktu untuk mendengarkannya, jawab Ling Ling yang ingin tahu. Belum saatnya Ling Ling, karena kita harus mengikuti mereka. Aku ingin memberikan hukuman kepada orang-orang dari klan iblis darah yang masih tersisa di tanah terlarang ini, jawab Chen Feng menjelaskan. Tapi yang orang yang telah membunuh Kak Yunzi jelas tidak ada di situ bukan? Kamu pernah berkata kepadaku jika aku tidak boleh membunuh orang-orang yang tidak bersalah, maka biarkan itu menjadi tugas untuk empat komandan dan juga para lebah penyerap ki. Karena mereka juga memiliki dendam yang sama terhadap klan iblis darah, jadi tugas M sekarang adalah menceritakan kisah masa lalumu kepadaku. Bersambung.